The future depends on what you do today. Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Geok Mengwan, Nata Aman Pratama, dan ribuan alumni FISIP Universitas Pakuan Bogor membuktikannya. Peran kampus sebenarnya cukup banyak membantu ya. Jadi reporter kan nggak harus selalu berasal dari jurusan jurnalistik kan sebenarnya. Tapi dengan kita punya ilmu jurnalistik itu sebenarnya ngebantu banget, apalagi sama orang-orang yang benar-benar punya passion di jurnalistik. Yang pertama, kalian benar-benar harus siap-siap mental, waktu, pikiran, terus attitude jaga. Karena mau sepinter apapun lu, sejago apapun lu, kalau misalnya attitude nol, lu bakalan mati. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor tercatat banyak melahirkan alumni sekaligus menghasilkan sarjana atau orang-orang yang berkompetensi, yang ikut berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara. Para alumni yang tersebar di berbagai pelosok daerah ini juga memiliki spirit dan pengalaman, suka maupun duka, fighting spiritnya luar biasa. Mereka mengabdi sesuai dengan profesinya masing-masing. Universitas ini tidak hanya menjanjikan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga pengalaman yang mengubah pandangan dan kehidupan. Kami menjumpai Geok Mengwan, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik Universitas Pakuan Bogor, lulusan tahun 2022 pada kantornya di Tribun News Jakarta. Geok kini mendedikasikan ilmunya dengan menjadi presenter dan reporter Tribun News. Sebelum menjadi presenter dan reporter, banyak sudah prestasi yang diraih oleh Geok. Antara lain, mewakili Kabupaten Sukabumi di ajang Duta Taman Nasional Gunung Salak. Geok mengatakan, menjadi reporter adalah cita-citanya sedari kecil, karena reporter adalah saksi sejarah setiap kejadian, selalu mendapatkan pelajaran baru dan terus berkembang. Itu sebenarnya awalnya kecil sih, sederhana sih, ngelihat yang liputan-liputan mudik gitu, kayaknya seru gitu ya, maksudnya ke berbagai tempat gitu, terus lihat wartawan-wartawan lapangan di TV pas banjir gitu kan, kayak ngelaporin di tengah situasi banjir, pas bencana, di situasi bencana kayak gitu, terus kayak ketemu sama orang-orang banyak, ketemu sama orang-orang hebat gitu kan, dan itu tuh menarik gitu. Menurut Geok, peran kampus cukup membantu dengan kita yang sudah mempunyai ilmu jurnalistik bisa selangkah lebih maju dan terus lebih berkembang. Saat berbagi pengalamannya kepada kami, Geok menyampaikan sangat bersyukur dengan pekerjaannya saat ini, karena akhirnya memiliki relasi dengan orang-orang hebat, ditambah dengan pengalaman yang tak terbeli. Pencapaian, sebenarnya yang dimaksud diartikan sebagai pencapaian, tiap orang kan beda-beda ya. Kalau aku lebih ke bersyukur cuma dalam waktu setahun lebih udah bisa ditarik ke pusat dengan beberapa benefit yang lebih yang aku dapat, terus punya banyak relasi dengan orang-orang penting yang orang tuh susah gitu untuk komunikasi sama mereka, tapi kita bahkan sampai punya kontaknya kayak gitu-gitu. Terus juga punya banyak pengalaman, itu sih pencapaian-pencapaian sejauh ini yang membanggakan buat aku. Geok berpesan, selama menjadi mahasiswa, belajarlah dengan baik, manfaatkan waktu sebaik mungkin, mencari relasi sebanyak-banyaknya, dan jalin interaksi baik dengan dosen, karena kesempatan tidak datang dua kali. A strong hope can make your dreams come true. Sebuah harapan yang kuat dapat membuat mimpi menjadi nyata. Pesannya adalah belajar dengan baik, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, sayang banget soalnya. Umur-umur kalian tuh umur-umur emas ya, jadi harus banget dimanfaatin dengan baik. Gak apa-apa capek, gak apa-apa waktu mainnya tersita, yang penting kalian pas udah lulus kalian gak bingung harus ngapain, ikutin organisasi, kalau misalnya setiap ada kesempatan ambil. Kalian harus mengukur diri, tapi benar-benar harus kalian mengenali diri kalian sendiri selama masa perkuliahan. Jadi setiap ada kesempatan yang datang, kalian udah tahu kemampuan kalian gimana, kalian bisa nggak untuk ngambil itu. Jadi nggak mikir panjang, nggak mikir kelamaan, karena kan kesempatan nggak datang dua kali. Itu. Selain Geok Mengwan, ada juga Nata Arman, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Broadcasting Universitas Pakuan Bogor, lulusan
tahun 2020. Kini Arman menjadi presenter MNC Media, tepatnya di program Kilas iNews. Bertemu dengan Nata adalah salah satu hal yang kami tunggu-tunggu. Karena bukan saja berdiskusi, tapi kami juga diajak melihat langsung proses produksi siaran berita yang dipandunya langsung. Sejak di bangku kuliah, Nata Arman mengaku ingin bekerja di balik layar televisi. Namun ketika awal diterima posisi reporter, dirinya menerima sangat baik dan mau untuk belajar. Karena saat di bangku kuliah, dirinya pun dibekali dengan banyak ilmu tentang jurnalistik. Jawaban jujur, sebenarnya gue gak ada pikiran bakal jadi reporter ya. Karena cita-cita gue kenapa gue masuk broadcasting itu karena pengen jadi program director, pengen jadi floor director, pengen jadi kameramen. Bahkan gue ngelamar sini juga sebagai kameramen itu. Tapi ketika pas penerimaan itu akhir panggil kantor interview, psikotes segala macem, nggak tahu kenapa gue baru ngecek juga pagi-paginya. Ternyata untuk penerimaan reporter, sementara kan memang untuk CV segala macam yang gue kirim di LinkedIn sama HRD itu udah jelas-jelas konteksnya kameramen. Gue juga sebenarnya nggak nyangka, nggak kaget juga, bingung. Gue pengennya kameramen, bukan jadi reporter, kaget. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya mau kita belajar, menyesuaikan segala macam. Karena kita ada pelatihan juga kan, nggak mungkin langsung terjun. Dari berbagai pengalamannya saat ini, Nata mengingatkan jika ingin menjadi seorang presenter maupun bekerja di dalam bidang media, tidak ditentukan dengan jurusan yang ditekuni pada saat kuliah, asalkan diri kita mau banyak belajar dan memahami materi di bidang tersebut. Setiap sudut kampus divisi Pakuan ini menyimpan cerita tentang semangat, dedikasi, dan impian yang menjadi nyata. Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya mengasah dan membina para pemikir kreatif dan kritis di bidang jurnalisme dan broadcasting. Bukan hanya tentang mempelajari teori, tapi lebih pada menerapkannya dalam praktek nyata yang dinamis dan interaktif. Aisyah Mahameru misalnya, mahasiswa semester 4 program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, konsentrasi jurnalistik Universitas Pakuan Bogor, sebagai mahasiswa berprestasi dan memotivasi. Aisyah lolos dan menerima program beasiswa ISMA 2024 di University Sains Malaysia. Atas pencapaiannya, Aisyah sangat bersyukur dan senang karena bisa memberikan semangat, memotivasi dan menginspirasi orang sekitarnya dalam mencapai impian. Namun di sisi lain, Aisyah merasa sebagai salah satu mahasiswa berprestasi, dirinya harus lebih bisa memberikan energi positif karena bisa berpengaruh untuk orang lain. Kalau pandangan aku untuk title aku sendiri gitu ya, yang disebut seperti itu, senang ada bersyukurnya juga, tapi lebih ke pengingat juga sih buat aku ya, bahwasanya banyak orang yang mungkin memperhatikan, jadi aku juga ini bukan akhir, bukan finish line gitu, masih banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dikembangin, tapi overall seneng sih, maksudnya seneng kayak bisa berkontribusi dan bisa bantu teman-teman yang lain buat bisa lebih semangat. Pernah nggak kamu dapet nasihat bagus yang pengen kamu share ke mahasiswa lain yang pengen sukses kayak kamu sekarang? Satu nasihat yang menurut aku tuh perlu untuk semua orang miliki ya, itu bahwasanya tetap humble dan tetap jadi gelas kosong. Jadi kemanapun kamu akan terjun gitu, mau ditaruh di posisi apapun ataupun kamu dihadapi dengan situasi apapun, tetaplah jadi gelas kosong. Walaupun orang mungkin udah punya penilaian tersendiri buat kamu, tapi tetap datang jadi gelas kosong yang siap untuk menampung apapun yang orang-orang akan keluarkan. Menurut Aisyah, selain dirinya dikenal sebagai mahasiswa berprestasi, Aisyah masih mempunyai tanggung jawab sebagai mahasiswa biasa yang aktif di kelas, di dalam organisasi, lingkungan sosial, dan keluarga. Cara ngatur waktu, kebetulan aku juga selain di perkuliahan, selain di project-project, aku juga ikut ekstrakurikuler ya, KM dan BEM. Cara ngatur waktunya itu dijadwalin sih, terus komunikasi juga ke semuanya.
Aisyah menyampaikan jika sesuatu masih terlihat sulit untuk diraih, jadikan diri kita sendiri orang yang akan menjadi sejarah. Terus mencoba dan jangan takut akan kegagalan. Aku tahu hal yang nggak bisa dirubah ataupun diulangin adalah waktu, tapi apapun yang terjadi di masa lalu yang udah lewat, mungkin kita nggak akan menemukan kesempatan yang sama, tapi kita masih bisa meraih sesuatu yang lebih baik lagi. Rachel Dewanda Putri, teman dekat Aisyah di kampus, mengikuti perjalanan Aisyah mewujudkan mimpinya, selalu mendukung kegiatan Aisyah di bidang akademik maupun non-akademik. Sebagai teman dekat Aisyah, Rachel merasa senang karena memberikan banyak pengalaman dan selalu mendapat saran yang baik dari Aisyah. Menurut aku reputasi Aisyah cukup baik sih, karena pengalaman aku sering jalan sama Aisyah tuh kayak pasti ada yang manggil Aisyah gitu, halo Aisyah gitu. Jadi menurut aku cukup, kenal juga ya anak ini. Struggle that you do today is the single way to build a better future. Because there is no elevator to success. You have to take the stair. Jangan lupa perjuangan yang dilakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok. Karena tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan, kita harus menaiki tangga. Kan ku kejar mimpi